dengan Fitri. Serba merah ini teman-teman. Kita kurangi dulu ini daun pandan supaya tidak terlalu banyak. Kita potong. Jangan dia rimbun. Dah. Dah, iya. Aku mau ambil daun pandan sedikit soalnya aromanya tuh wangi banget. Banyak semut, banyak semut. Banyak semut. Kita pergi minta daun gamalnya tetangga. Tetangga di situ. Simpan saja di sini. Siapa tahu sapi dia makan. Pinang. Dia kuning-kuning. Aku lihat sih. Kenapa tadi kita tidak ukur dulu di rumah itu panjangnya? Kita tidak tahu panjangnya. Saya ambil daun gamalmu. Daun gamal, pohon gamal. Pegang. Pegang ya. Bisa panjat kan tidak? Di mana mamamu? Aban. Aban. Abang. Banyak semut. Takut dia roboh di sini.
Toing, toing. Semutnya apa? Saya simpan dulu anjingku ya, Ma. Saya simpan dulu anjingku. Anjing, kamu sini dulu ya. Kamu duduk dulu sambil ya. Awas. 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 Oke. Itu masih banyak. Tapi semut kenapa banyak juga? Semutnya banyak juga. Semut ikut-ikutan banyak. Pinjam baju. Pinjam baju. Nah, bisa. Kenapa kameramu begitu? Karena pernah datang. Barusan. Dari mana? Dapat satu. Rumputnya kasih minggir. Mobilnya mau lewat. Semutnya ya banyak sekali ya. Ma, pegang Meha. Nenek, iya. Iya, biar punya nenek tuh jatuhnya sama siapa? Hah? Biar punya nenek tuh jatuhnya sama siapa? Sama anak-anaknya dulu, baru baginya anak-anaknya. Nah itu nih. Kayaknya capek juga. Kalau apa? Saya tidak sesuai dengan keinginan. Makanya kita pikir begini, tahu-tahunya begini. Sudah begitu. Makanya susah. Biar terima saja. Ceritakan bapakku laki-laki. Dia yang capek. Tahu-tahunya bukan perhitungan begitu. Semua sama-sama anak. Sama. Iya, saya semua sama-sama cucu. Sama-sama cucu. Makanya biar tidak dilihat siapa yang capek. Iya, tidak dihitung paling kita kecapean itu Coba nanti kalau giliran kita ya, anaknya kita nanti pasti dibikin begitu juga. Iya, baru tahu tadi lah. Ternyata kita capek itu tidak ada gunanya. Tidak ada anunya, tidak kelihatan. Makanya kita sama orang tua itu biasa-biasa saja. Mau cepat Meha, saya mau pegang itu. Tapi ternyata setelah tadi mah tidak dihitung. Capeknya itu tidak dihitung. Jamu-jamu dia tanam. Tidak dihitung lah. Ujungnya masa bodoh. Sama dengan itu bapaknya Fitri. Pokoknya bapaknya Fitri itu tanam ini kayu jati itu lahannya orang tua. Ya sudah. baru Tunggu sisa-sisa kalau dapat. Mama. Cepatnya saya mau pegang HP. Orang tua kecuali kau ingat, tapi kalau Pegang kau betul. ingin hitung-hitungan besok lusa mau diingat mau dianu percuma tiada. Iya. Tiada. Jelas saja begitu maksudnya untuk amal jariah. Iya. Sama dengan saya punya kakak atau kemarin itu, dia kasih tahu saya. Maunya kakakku saya suruh mengalah itu ikut suami kita, itu bapaknya Fitri. Tapi saya tidak mau. Karena apa? Karena bahasa dari kakaknya. Hujan. Coba mengalah dulu, siapa tahu dia mau berubah, dia bilang begitu. Tapi saya enggak. Karena bahasa kakaknya itu begitu. Karena menurut mereka yang capek kan? Memang tidak dihitung capek itu mana?
kan tadi kan kita bagi-bagi tanah nenek itu, jambunya bapakku yang tanam. Tanah tidak dibagi-bagi rata. Tidak ada punya yang kita capek. Biar aja sama pencariannya saja. Maksudnya dia pas meninggal. Nenek. Anaknya 3. Punya nenek itu. Mama, Tapi nenekku itu Mama, kan bilang sebelum apa namanya, sebelum meninggal dia bilang duluan wasiat kan, siapa yang apa namanya, yang rawat saya, yang dapat Mama, dia. ada bunyi di situ. Hah? Iya. Enggak dengar. Yang tidak rawat saya tidak ada. Jadi anaknya 2 orang itu tidak dapat. Jadi tanah 2 hektar lebih, tapi yang 1 hektar hilang toh. Ada sertifikat tapi hilang tanahnya. Bapakku semua yang pegang. As. Baru kalau mertuaku ini dihitung dari apa ya, anak laki-laki. Anak laki-laki lebih banyak dari anak perempuan. Sama dengan saya punya kakak itu Hari. Dia kasih tahu saya seperti itu tuh. Saya balikkan Mi. Coba kau bayangkan itu nanti. Kalau itu nanti rumahnya mama kamu lihat, saya bilang begitu. Rumahnya mama itu nanti yang dapat itu nanti kita punya adik yang yang tinggali. Saya bilang begitu toh. Nah di situ coba kau keluarkan bahasa. Iparmu itu kau keluarkan bahasa kalau kita punya adik sudah menikah itu nanti. Biar kau tinggal di situ, kau tidak ikut kasih berdiri rumah. Kira-kira perasaannya bagaimana? Saya kasih tahu begitu. Diam, dia tidak ada, langsung diam. HP ini suaraku dia kasih biar tahu-taunya dia sudah tidak pegang HP. Jauh tahu-tahu suara itu nggak tahu di mana. Iya, karena tidak terima. Karena nggak terima. Sudah di situ kelihatan jelas saya punya kakak. Seperti apa? Kalau saya kan saya tidak mau di situ toh. Saya takut saya. Siapa yang capek itu tidak kelihatan. Kalau anaknya dilihat anaknya sama. Kasih semua rata. Itu katanya adil, itu katanya menurut mereka toh adil. Tapi yang kita yang rawat orang tua, itu yang jadi pikiran di situ. Makanya saya tidak mau ambil pusing toh. Kalau seandainya saya dapat warisan dari orang tua, ya alhamdulillah seberapa saya dapatkan begitu. Kalau tidak masa sih iya tidak dikasih, kan nggak mungkin toh. Sudah begitu. Saya tadi panjat ini, tapi semutnya sebenarnya masih sama tebang itu, tapi semutnya begini ya. Kau bikin apa Kang? Para-para di rumah itu. Pakai gamal. Ini gamalnya kan sudah tua. Gamalnya sudah tua. Kayak gelam itu tuh, itu kayak ada sedih itu. Gara-gara kami hari ini keputusannya itu nih mungkin. Maksudnya tidak sesuai dengan dugaannya kita. Sudah begitu. Apa yang kita inginkan tidak mungkin itu mau. Aduh, tabe tidak dihitung. Saya itu hari sampai tiga kali saya mimpikan, mungkin itu saya punya mertua laki-laki mungkin.
dia punya tubuh itu tidak tidak berubah, yang satu gemuk yang satu kurus itu tidak. Posisi itu sama semua itu. 3 kali mimpi itu orang tua yang sama. Mungkin mertuaku mungkin toh. Dia selalu tunjukkan saya, itu bagianmu. Kamu kalau mau pulang, perasaan itu orang tua itu punya rumah itu 2. Tapi saya masuk rumah yang 1. Dan yang 1 itu saya tidak mau. Setelah saya masuk rumah yang 1, dia tunjukkan saya, kamu kalau mau pulang ke sana, jangan pulang ke sini, rumahmu yang sana, katanya. Sudah itu, bahasanya hanya begitu-begitu saja. Tidak sampai lebih mau bilang begini-begini. Tapi saya cerita tuh sama mamaku itu, bahasanya itu tidak pernah banyak. Hanya dia tunjukkan saya, kamu pulang ke sana. Dia tunjukkan lagi rumahmu yang sana. Kan memang betul toh, saya punya mertua laki-laki sudah meninggal, berarti ke rumahnya pulang ke rumah sini, pulang ke kuburan kan? Itu. Jadi saya juga berat, saya mau pulang ke sana daripada ya baku ini dengan saudara. Nah, mendapatnya berapa terserah kan. Sedangkan itu orang kalau yang berpikir anak semua begitu ya, biar tinggalnya di mana, biarpun dia itu tidak pernah mau jenguk, itu tetap dapat bagian loh. Itu tetap dipikir bahwa itu saudaramu. Itu pikirannya orang tua, itu saudaramu. Tapi kita yang dekat, yang sering sering rawat orang tua, saudara, tapi tidak pernah mau balik sama orang tua kan. Semut. Kadang-kadang saya itu tuh, kalau saya ada tabe. Saya ingin bercerita gitu ya sama para ustadz itu, saya bingung. Solusinya itu jangan sampai tidak kena di hati kita. Itu lagi semutnya. Semut. Semut teh. Semut. Dengan Najwa tadi? Tidak. Hanya itu anaknya kita laki-laki yang ada itu tadi. Jadi itu saudaranya bapakku itu sampai sekarang adik-adiknya tidak ada yang dia singgung masalah, tidak ada. Awas, emang sudah begitu. Mereka itu pikirnya semua anak, jadi ya sama rata. Dapat lumayan satu orang ya. Oh, 25 satu orang. 25 kali 100 satu orang. Ada juga tadi kan kamu timpangnya itu. Ada juga tadi yang 24 kali 50. Bagi 4. Berarti 24 kali 24.
ikut larinya ini kan. Iya. Sudah begitu. Maksudnya kita punya sebenarnya kita tiap kayak bapak tuh biar masih begitu tuh. Ya, ini dia sudah bukan. Tapi misalnya itu saudara-saudaranya nanti sudah meninggal bapak tuh baru nuntut. Itu yang kita kecewakan. Sudah meninggal? Sudah meninggal bapakku baru nuntut. Kalau masih hidup bapakku kan dia mungkin bapakku dia maksudnya dia bagi nih tuh dia ini. Berarti itu tanah dibagi memang sebelum bapak meninggal. Wasiat memang toh. Belum bapakku ceritanya bapakku yang kuasai itu tanah. Itu Mi. Orang nanti sudah meninggal bapakku baru cari. Sementara berwasiat sama kita itu katanya saudara-saudaranya tidak capek di situ. Setelah meninggal bapakku mereka cari Mi. Nah, itu yang bikin pusing kita. Kita tadi kecil hati. Maksudnya sebenarnya sih adil juga. Memang adil sih harus anak-anak itu dapat ya. Tapi yang kita kecewakan itu saudara-saudaranya bapakku itu karena itu sudah meninggal bapakku baru bicara. Nah itu sama dengan saudara Yang alasannya tadi katanya nanti dia sakit, dia tinggi tekanan, kita jaga itunya. Katanya alasannya tuh. Makanya tadi aduh ya Allah, kayak tidak tepat sekali. Tidak sesuai dengan bahasa pertama tuh. Kita tadi apaku tanya kan adikku yang bikin rumah situ tuh. Bikin sana katanya siapa yang hubungi kamu katanya saya yang capek di situ. Saudaraku tiada yang capek. Kalau sertifikatnya juga ada atas nama bapakku. Itu tidak gugat. Masih ada bapakku atas nama bapakku itu sertifikat. Dan sudah meninggal. Mereka datang nih. Tidak anu kulit pengkhianat dia. Iya betul. Alasannya ada orang tadi katanya kita berat hati karena jangan sampai dia kan bapak kan mereka tahu dia sakit tekanan tuh. Sampai dia naik tekanannya ya mulai. Kita sedih sebenarnya tapi kita nggak memang anaknya orang tua tuh. Cuma memang bapakku capek. Makanya kita bilang kita seketim adik-adik kita nih kita ikhlaskan saja anggap saja itu amal jariahnya untuk anu tuh makanya kita saudara-saudara tuh. Susah juga nih. Kita bicara masalah warisan itu. Ternyata tadi saya pikir-pikir ternyata kita capek ini tidak gunanya. Maksudnya tidak dihitung. Iya, tidak dihitung. Warisan itu rata. Tetap rata. Itu dihitung lagi. Memang katanya orang yang ini toh supaya adil kasih rata. Tapi di situ tidak adilnya siapa yang capek. Itu tidak adilnya di situ. Baru yang menyakitkan kuliah tadi kenapa masih hidup bapakku orang tidak berani. Itu. Apa sih sebenarnya? Coba kalau dia mungkin bapakku dia bisa balik atau bagaimana? Orang tidak bisa. Tidak pernah tersinggung itu tanah. Bahkan bapakku sudah bikin sertifikat atas namanya. Tanahnya nenekku ini. Orang tidak gugat. Selama ini kita yang bayar pajak, yang bayar pokoknya sertifikatnya bapakku. Kenapa orang tidak gugat? Dan sudah meninggal baru bicara. Itu yang kata kecewakan sebenarnya. Kenapa sudah meninggal orang tua? Padahal kalau kita pikir tuh, kalau sudah sertifikat atas nama pindah nama kan, itu kan sudah yang lain tidak ada ini. Kita anu saja tadi, maka kita ikhlas saja. Ternyata kita mau anu, ternyata kita capek itu memang tidak gunanya sama orang tua. Harta itu tidak bagian. Itu Mi yang Makanya itu kalau mereka sama orang tua, tidak usah hitung-hitung mau dapat warisan. betul. Betul, nggak usah Mi hitung-hitung, nggak usah Mi. Cuma sadar saya sekarang. Ternyata paling biar kita capek biar kita anu. Mendingan itu kita dapat saja pahala saja.
kita harap warisan. Iya, tidak bisa kita mau harap. Sama saya punya kakak itu hari saya alihkan tentang rumahnya orang tua itu, diam, HP itu langsung ditinggalkan. Tahu-tahu itu bicara itu jauhnya, itu bicara sama anaknya itu begitu dengan nada itu keras, dia bicara sama anaknya itu, padahal itu anak mungkin baru 2 tahun. Memang iya, warisan itu bikin saya kabur dari mertua saja gara-gara juga itu. Seandainya toh dikata-kata yang mungkin kamu malas menyapu, kamu malas begitu, mungkin bisa kita diam. Tapi ini masalahnya ini tanah. Iya, masalah tanah saya tidak sanggup betul saya. Langsung saya kabur. Betul itu tanah itu. Kita capek dapatnya juga sama, tidak capek juga sama. Jadi di situ tidak adilnya menurut yang capek. Saya setengah mati rawat orang tua. Kalau dikasih banyak menurut yang satunya tidak adil. Sama saya punya ipar itu, menurut iparku itu kan saya punya suami itu bisa dikata tidak capek lah, kan namanya anak terakhir toh, tinggal enak gitu. Ternyata anak terakhir itu laki-laki. Menurut orang tua itu laki-laki dapat rumah di orang. Kita sebenarnya adikku itu yang dapat rumah. Dia waktu itu ya dia kebetulan ada kakakku yang itu kan yang stres itu. Dia takut kayaknya dia kan tidak, maksudnya pikirannya orang stres itu kan tidak sama dengan kita. Iya. Dan kita katanya kedekatan kesedihannya dia yang ambil cari tempat lain, kita ambil nih bagian nenekku itu yang kita bagi tadi. Sebelum dia fondasi rumahnya, tanya dulu bapakku, dia bertanya bagaimana dengan saudaramu bapak. Tak usah takut, bangun saja katanya. Orang itu tidak capek. Saya capek katanya di sini. Ya, sama itu iparku itu. Jadi iparku dia kasih bahasa itu setelah itu tanah dibagi-bagi dengan posisi laki-laki lebih banyak itu toh. Dia punya bahasa itu warisan tidak waris, harta tidak berkah, dia punya bahasa itu. Habis itu dia pinjam uang sama saya itu 6 juta kita kasih. Tahu-taunya apa? Sekarang habis dia punya harta, dia jual semua. Berbalik dia punya bahasa harta tidak berkah. Iya. Dia pinjam uang sama saya itu kemarin tahun berapa? 2016, 2015. Ini loh sekarang sudah tidak ada itu, dia punya dengan rumah-rumahnya itu. Dia jual. Dia punya bahasa kan? Maksudnya dia itu bahasa itu untuk orang tuanya, tapi apa berbalik sama dia? Habis. Seandainya dia mau bikin rumah itu nanti itu dia bikin di tempat apa, tanahnya orang tua, sepeninggalan orang tua itu toh.
Saya itu hari itu saya dengar itu waktu saya punya ipar yang satunya ada cerita itu, saya hanya diam saja. Bahasa ini tidak bisa main-main ternyata, saya bilang begitu. Berbalik juga sama kita sendiri. Apalagi dia kan anak orang tua kayak apa dia? Sedangkan orang tua itu hari itu dia sakit, sama sekali tidak menjenguk. Terus terang, ini toh rumahnya kita ini dengan rumah begitu. Dia bilang sama tetangganya dia itu, dia mau pergi di rumahnya orang tua. Ternyata dia masuk itu parkir motornya itu di rumahnya adeknya. Masuk itu di rumahnya adeknya, bukan parkir motor di rumahnya orang tua, masuk di rumahnya orang tua. Bukan. Dia marah gitu. Mungkin sakit hati karena itu kan. Tapi biarpun kita sakit hati begitu, bahasa kalau kita bisa rem gitu ya. Kita ingat kan namanya beban dari orang tua. Saya tidak berani. Untung-untungnya saya itu punya adik itu, saya lihatkan itu orangnya diam. Banyak mengalah, itu yang satu toh. Kalau yang satunya walaupun dia itu kelihatan emosinya kelihatan toh, tapi itu tidak sampai hati gitu orangnya itu. Yang saya lihatkan sama saya, nggak tahu kalau sama kakak gitu toh, nggak tahu. Tapi kalau sama saya, sedangkan kemarin itu waktu saya pulang itu, katanya mamaku, nanti kamu kalau mau pergi ke pasar minta antar sama bapak ya. Kalau mau minta antar sama adikmu nanti ya kalau dia mau, orang biasanya tidak mau, katanya itu. Langsung saya jawab itu mamaku. Masa sih kalau saya yang bicara dia nolak, saya bilang begitu. Ternyata apa? Yang ikut dengan saya. Karena apa, kita bersaudara, saya toh yang saya pelajari ini, saya akan melihat apa yang dia tidak suka. Itu saya hindari. Jadi supaya walaupun dia jengkel sama saya, walaupun dia tidak suka dengan saya, tetap dia melihat saya, gitu. Saya. Katanya itu, dia itu kalau disuruh antar pergi ke pasar gitu, tidak pernah mau. Gitu. Orang waktu tidur begitu, tidur dia diam saja. Kan ini alarm toh, dia punya alarm selalu bunyi. Pagi-pagi dia bangun langsung dibentak-bentak sama itu Fitri. Tidak ada dia mau. Langsung di situ Mi, saya punya mama bisa lihat kan, oh ternyata ini adikmu ini dia bisa menilai orang juga, katanya itu. Katanya. Dia maklumi karena baru datang katanya. Ya. Memang kadang saya mau cari itu ceramah-ceramahnya orang yang lagi live begitu, kadang-kadang saya ingin mempertanyakan iya bagaimana solusinya, tapi ya begitu, tidak pernah, jangan sampai tidak pas gitu. Tempat cuci piring. Kelihatannya kita sedih juga, ingat bapakku. Toh? Kayak dihianati, kenapa masih hidupnya tidak tiba meninggal baru dibuat. Iya. Tidak tipis sekali kelihatannya dia orang. Katanya nanti dia sakit nanti. Alasannya itu. Nanti sudah
baru kita ketemu nih adik-adikku yang bisa biar jelaskan saja Pak. Saya itu kalau buka itu lagu-lagunya orang Jawa itu persis saya lihat kan, ini lagu-lagu untuk orang tua, apa untuk mertua laki-lakiku. Iya, bagaimana pulang dia dari kuburan pulang ke rumah yang dilihat anak-anaknya bertengkar masalah harta. Yo, kalau diikuti itu dari lagu-lagu toh, si roh ini tadi kalau seandainya bisa itu harta itu akan saya ambil semuanya. Itu saya bilang, ini lagu-lagu ini untuk mertua laki-lakiku. Sama persis, anak-anaknya di rumah ribut masalah. Memang kalau apa terlalu kita ini toh, terkecuali macam adikku itu toh, adikku yang laki-laki satu itu kecuali dia tidak akan ini, tidak akan mengeluarkan bahasa-bahasa ini. Banyak dia itu korban itu. Dari kuliah itu tanpa biaya dari orang tua. Itu pun masih kirim untuk orang tua. Coba kuliah itu berapa uangnya? Kita yang nih begitu yang mengerti saudara-saudara. Coba dia kuliah itu toh, pertama dia kerja pertama dia sekolah keluar dari SMA itu dia tidak sekolah, nanti selesai 1 tahun kayaknya itu baru dia ikut kuliah. Itu dia mungkin sudah mulai terkumpul sedikit-sedikit uang toh, di situ sepengetahuan kita ini dia itu kerja. Ternyata apa masalahnya, apa uang itu kirim terus sama orang tua. Pengetahuan kita itu kerja, uang kirim terus sama orang tua, nggak taunya kuliah. Nah, uang kuliah itu ambil dari mana coba? Baru kadang itu saya punya bibi masih ganggu-ganggu uangnya. Saya bilang akhirnya kemarin itu tuh sama marahi bibiku. Sudah punya istri dia ini, sama marahi. Langsung saya bilang toh karena dia itu bicarakan saya punya anak. Saya punya anak itu katanya mau saya diajak besan sama orang Madura begitu toh, langsung saya bilang begini, apa kamu ini anak masih umur begitu silakan nggak apa-apa, saya bilang begitu. Kalau mau minta anak saya yang penting kamu tanggung semuanya itu biaya itu, nanti selesai itu menikah langsung tanggung kuliahnya, saya bilang begitu. Langsung katanya bibiku, emang mahalkah biaya kuliah? Jangan coba-coba kamu, saya bilang begitu, biaya kuliah itu, saya bilang begitu. Kamu nggak lihat kah itu dulu saya punya adik, saya bilang begitu. Enggak, bagaimana kah? Bisanya kok tidak tahu, saya bilang begitu. Dia loh, jangankan buku yang harganya tinggi, pulpen yang harga 3.000 sampai mengutang, saya bilang begitu. Diam dia. Bagaimana uangnya diganggu terus? Kita yang jauh-jauh saja mendengar cari informasi. Kalau kita langsung tanya itu saya punya adik, tidak pernah dia jujur. Tidak pernah bahwa saya itu keadaanku begini-begini, tidak. Dia ceritakan yang enak-enak, yang sekiranya kita bahagia gitu. Dia tidak mau. Akhirnya itu informasi-informasi saya tahu itu selalu dari orang. Dia begini itu. Ini saya punya bibi kemarin saya marah. Dah yuk pulang dulu saya. Capek ya? Dibagi-bagi, dibagi. Dek, sini pegangkan dulu parang. Berat juga yang ini.
Pegangkan dulu parang. Lupa tadi. Hah? Hah? Di mana? Sana ayo pergi ambil. Anjing-anjingnya sampai lupa, guys. Itu dia, maksudnya dia mau tinggalkan mamanya, ternyata mainannya lupa. Nih, dia lupakan. Wah. Dia cerita, guys, masalah warisan orang tua. Jangan, nanti kena kepala. Aduh. Bismillah. Yuk. Curhat masalah warisan.